Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam program pelatihan Sekejap Hafal Quran level yang kedua. Untuk pertemuan yang ke-11, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmunya kepada semua kita sekalian. Bapak Ibu, Amin. kita mulai pertemuan dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Pecinta Al-Quran sejati birahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, paham Al-Quran? Mudah insya Mudah Allah. insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah Mudah, insya Mudah insya Allah. insya Allah. Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Dengan izin Allah, kita sudah melewati materi-materi di level yang pertama. Demikian pula materi-materi di 10 pertemuan level yang pertama. Materi-materi kita Ya, berharap bisa membantu kita semuanya untuk memiliki kemampuan, ya, skill tambahan, membantu kita dalam proses kita bisa menerjemahkan Al-Quran, makna Al-Quran. Demikian pula selanjutnya bisa memahami maknanya insya Allah Ta'ala. Eh, di level satu kita udah belajar, ya Bu, tentang mengenal tentang pola-pola. Pola warna, warna hijau, merah, biru, hitam. Dan secara khusus kita belajar untuk menghafalkan kertas ajaib satu. Lalu berikutnya kita belajar tentang pola garis, pola angka, dan kita belajar tentang 6 wazan kerab. 6 wazan kerab, ya. Dan berikutnya kita praktek untuk menerjemahkan dan Mbak paham juz yang pertama. Alhamdulillah, ya. Lalu berikutnya kita masuk level yang kedua. Allah mudahkan kita untuk belajar materi tentang bagaimana mengenal kertas biru satu, kertas biru dua, ya, eh, kata-kata Al-Quran yang sering kita temukan di Al-Quran dan sering berulang, totalnya sekitar 100 kata kurang lebih itu. Warna biru ini, ya biru muda, satu dan dua, yang berulang sampai sekitar 10% kata Al-Quran. Masya Allah. Lalu kita pun sudah belajar bagaimana menguasai kertas ajaib dua. Dan ditambah dengan ajaib satu dari pertama. Sekitar 100 kata Al-Quran yang banyak sekali berulang dalam Al-Quran. Yang kurang lebih sekitar 50% kata Al-Quran isinya adalah kertas ajaib satu dan dua ini. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang kita perhatikan itu ajaib kata yang warnanya hijau, Indonesia banget sudah sekitar 10%-nya. Yang ajaib ini warna merah
satu dua sudah sekitar 50% kata Al-Quran. Ditambah dengan yang warna biru, biru muda, biru satu dan dua ini sekitar 10%-nya. Jadi Masya Allah, hanya dengan bermodalkan yang warna hijau dan kita hafal sekitar 200 kata ya, ajaib satu ajaib dua, ini sudah mencapai sekitar 70% kata-kata Al-Quran. Ya Masya Allah, ya luar biasa ya apa manfaatnya ini Bu. Nah, ditambah lagi ya dengan materi tentang apa 6 wazan kerap di level yang pertama ini. Ini benar-benar Masya Allah sangat membantu kita dalam proses kita menerjemahkan. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami benar-benar mengingatkan, sungguh ingatkan, ini ilmu Bu benar-benar kita ulang-ulang ya, Ibu udah ya, sampai itu apa merasuk dalam pikiran kita, merasuk dalam hati kita. Ketika kita bertemu dengannya, itu langsung keluar. Ibu Audah, Ibu Indah, Ibu Nelis, kan Pak Junaidi. Kenapa bisa keluar Ibu? Karena seringnya kita berinteraksi dengannya. Nah, itu Bu yang kita harapkan. Ya, kita harapkan dengan kata-kata yang sudah kita pelajari ini. Insya Allah, semoga dengannya terbantu kita untuk bisa memahami kitabullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Insya Allah dan kita pun sudah praktek ya. Praktek untuk menggunakan ilmu-ilmu ini menerjemahkan makna ayat, kata-kata dan ayat di dalam juz yang ke-30 untuk kurang lebih 10 halaman akhir dari juz yang ke-30 ini. Dan juga kita belajar untuk bisa memahami maknanya dan selanjutnya kita belajar untuk bisa mengambil pelajaran ya, hikmah-hikmah daripada ayat-ayat ini. Harapan kami benar-benar, Bu, ini bisa punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Karena ya, Al-Quran itu Allah turunkan bukan cuma sekedar dihafal. Sekedar dihafal. Bukan cuma sekedar dibaca. Bukan sekedar untuk didengarkan. Bukan. Tapi Al-Quran adalah hidayah. Masya Allah. Hidayah. Yang Allah sebutkan di awal Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah hidayah ya lil muttaqin buat antarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hidayah ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik, untuk kita tadaburi dengan baik. Dan ini ya didapatkan sampai pada titik kita belajar untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Tugas kita Ibu terhadap Al-Quran dua itu tugas kita. Yang pertama adalah menegakkan huruf-hurufnya. Apa Ibu? Menegakkan huruf-hurufnya, yaitu bagaimana kita bisa baca itu Al-Quran, huruf-hurufnya kita berikan haknya. Maksudnya Bu, membacanya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Bagaimana itu membaca huruf-huruf, huruf A, huruf Ba, huruf Ta, huruf Sa. Dia punya makhraj, tempat keluar huruf. Dia punya sifat huruf-huruf tersebut. Itu harus kita baca. Nah, ini pelajari di ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Tapi bukan cuma itu sekalian. Dia juga punya makna-makna. Punya makna-makna. Dan ini penting pula untuk kita ketahui. Al-Quran punya makna-makna. Dan ini kita dapatkan kalau kita belajar alat-alat. Alat-alat yang bisa membantu kita untuk bisa menguasai makna-maknanya. Nah, belajar menghafal kosa-kosa katanya. Belajar menguasai grammar-grammarnya. Sehingga dengan hal ini kita diharapkan bisa terbantu untuk memahami makna-maknanya. Nanti apa efeknya, Ibu? Apa efeknya? Kalau kita baca Al-Quran, kita bisa baca Quran, kita bisa berhenti pada tempat yang benar. Namanya wakaf. Ya, wakaf. Itu wakaf, Ibu, Bapak sekalian, sangat dipengaruhi dengan pemahaman kita akan makna Al-Quran. Bagaimana kita berhenti pada tempat yang sebenarnya.
Bayangkan ya, kalau ada orang punya mobil, berhentinya ya, berhentinya tidak pada tempatnya. Parkirnya tidak pada tempatnya. Apa yang terjadi? Orang punya mobil ya, parkirnya di tengah jalan. Ibu udah, parkirnya di mana? Di tengah jalan. Orang punya mobil, parkirnya melintang, bukan lurus tapi melintang ke tengah jalan. Bagaimana? Oh, bermasalah ini. Bisa timbul kecelakaan, ya kan? Nah, itu kurang kurang lebih sama dengan orang itu baca Al-Quran, dia berhenti tidak pada tempatnya. Nah, dia dia perlu tahu di mana tempat-tempat yang semestinya dia itu berhenti. Berhenti. Kurang lebih itulah gambaran ya, gambaran wakaf-wakaf dalam Al-Quran. Termasuk kapan dia boleh berjalan. Namanya itu ibtida. Dari mana kita mulai baca Al-Quran. Kalau kita berhenti di tengah-tengah, ya, kita mau baca, kita memulai, ini mulai dari mana? Mulainya itu dari kata ini atau kata yang lainnya. Ini semuanya, eh, Bapak Ibu sekalian, sangat dipengaruhi akan arti. Sangat berpengaruh akan apa? Akan arti. Dan ini yang membuat kita, Ibu sekalian, harus belajar akan makna-maknanya. Kalau di luar itu, di luar itu orang belajarnya Bu sampai formal. Ya, itulah yang dipelajari kalau orang itu masuk pesantren. Nah, masuk pesantren, belajar tentang kata-kata Al-Quran, belajar maknanya. Nanti belajar tentang bagaimana berbicara, bagaimana membacanya, sampai belajar ilmu-ilmu alatnya itu Ibu. Ada namanya ilmu sorof, perubahan kata. Ada namanya ilmu nahu, ya. Bagaimana membaca akhir harokat. Ada itu ilmu balaghah. Cukup banyak. Kenapa dipelajari? Ya, karena harapannya ya, dengan ilmu-ilmu itu membantu mereka untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, menyebutkan huruf-hurufnya dengan benar, ya, membaca sa beda dengan sya, membaca sa beda dengan so. Beda apanya? Ya, beda pengucapannya karena tempat keluarnya pun tuh beda, ya kan? Beda itu. Dan itu nanti akan berpengaruh dengan makna ya sekalian. Berpengaruh dengan makna. Dan kalau orang itu salah baca hurufnya, maka bisa berakibat salah maknanya. Salah maknanya. Termasuk nanti efeknya adalah apa, Bu? Ketika orang itu salah berhenti, salah memulai, maka dia akan berefek pada buruknya maknanya. Pada buruknya maknanya. Nah, ini Bu saya mau sebutkan sebuah contoh ya. Contoh, bagaimana itu efeknya orang itu baca Al-Quran, tetapi tidak berhenti pada tempat yang benar. Tidak berhenti pada tempat yang benar. Ini misalnya, ya, di dalam surat Al-Kahfi. Kita biasa Bu ya, baca Al-Kahfi kan pada hari Jumat itu ada ayat yang ke-6, ke-70. Coba bisa dilihat. Ya. Ayat yang ke-70 surat Al-Kahfi. Bisa dibuka Ibu Indah, Pak Koko. Ini contoh sangat banyak ini kayak gini ya. Tapi hari saya sebutkan dulu contohnya. Di mana Ibu? Hmm, Al-Kahfi ayat yang 70. ke-70. Kola Pak yang ditabak tani. Oke. Coba dilihat dulu, Ibu sekalian. Terus yang Oke.
Sudah Bu jumpa? Nah, Sudah, coba Ustaz. dibaca. Ya. Siapa yang mau coba terjemahkan ini? Ini kan ceritanya Bu. Apa ceritanya? Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya itu Nabi Musa bisa bertemu dengan seorang pribadi. Ya, ada mengatakan dia juga Nabi yang punya sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Siapa itu? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Maka Musa meminta kepada Khidir agar bisa menemaninya dalam perjalanan dan kemudian bisa mengajarkan ilmu kepadanya. Awalnya Khidir bilang apa? Kamu nggak mungkin bisa bersabar. Bisa bersabar ketika safar bersama-sama dengan saya. Ya. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan saya mau sekali belajar. Saya bisa bersabar. Nah, akhirnya muncullah perkataan ini, Bu. Perkataan tentang syarat ya. Syarat bagaimana agar itu Musa bisa menemani Khidir dalam perjalanan. Ayo coba. Ya. Qala dia berkata, dia siapa? Dia Khidir. Ya. Fa ini taba'tani fa'in maka jika ittaba'tani engkau mengikutiku. Maksudnya kalau kamu ingin mengikuti aku, fala tas'alni maka janganlah engkau bertanya kepadaku an syai'in tentang sesuatu. Jadi nanti kalau kita safar, kalau saya berbuat sesuatu, saya kerjakan A. Jangan bertanya kenapa, walaupun dia itu aneh. Kalau saya kerjakan B, jangan bertanya kenapa begitu, wahai Khidr. Walaupun itu aneh, jangan bertanya. Ya, kapan boleh bertanya? Hatta sampai ah, dis, dis. Di sini Bu. Ini, bagaimana kalau ada orang itu, Ibu, dia berhenti pada kata-kata Bu, hatta dis, hatta dis. Dia nggak berhenti dengan meneruskan hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nah, ini ada yang baca berhenti di mana, Bu? Di dis, bukan Hmm. di ujung ayat, yaitu hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Kalau kita baca lengkap Ibu sampai dengan terakhir, itu maknanya apa? Hatta sampai uhdis. Artinya saya saya mulai. Gitu. Saya mulai. Itu maknanya. Saya mulai laka untukmu minhu darinya zikro menyebutkan. Artinya saya yang mulai ya menyebutkan kepadamu alasannya apa? Alasan kenapa saya kerjakan A. Alasan kenapa saya kerjakan B. Nah, itu mana Bu? Mana uhdis. Saya memulai itu ya. Jadi jangan kamu yang tanya ya kenapa begini, tapi nanti saya yang sebutkan sendiri. Nah, saya begitu karena alasannya ini. Saya begini karena alasannya ini. Itu mana uhdis Bu? Apa Bu? Saya yang mulai. Laka kepadamu dari perbuatan itu zikro menyebutkannya. Artinya Bu, saya yang mulai menyebutkannya kepadamu minhu tentang alasannya. Paham? Tapi bagaimana? Kalau ada orang berhenti di hatta uhdis sampai saya uhdis. Ah itu artinya bisa beda. Artinya bisa beda. Bukan lagi yang tadi itu apa? Saya mulai menyebutkan. Saya mulai menyebutkan. Ada yang tahu nggak? Ya, apa itu artinya uhdis? Ini diantara hal yang guru-guru kami pernah mengingatkan. Ya, efeknya itu kalau orang salah berhenti. Ayo, Pak Junedi, tahu nggak itu apa artinya uhdis? Setiap hari kita pasti
pasti menimpa kita. Setiap hari berkali-kali itu kita pasti apa? Pasti uhdis. Kan aku uhdis. Berbicara ya, Ustaz. Bukan berbicara. Kalau di sini bukan berbicara. Ya. Tidak di antara maknanya. Tapi ada mana lain yang kemungkinan bisa dipahami. Ayo, apa Ibu? Dari kata-kata hadas. Apa itu hadas Ibu? Oh, ya. Ada. Berbicara Hadas. kalau hadas Ada hadas cerita. besar, ada hadas kecil. Ya kan Bu? Oh, Itu Pak Junaidi. Apa itu hadas besar? Oke. Karena faktor jimat. Karena faktor jima. Karena faktor nifas. Ketika ada orang yang sudah jima, ya bermusuh istri, maka dia punya hadas besar. Eh, punya hadas besar. Apa itu hadas kecil? Karena faktor keluar angin, ya kentut. Maka dia itu apa dia itu kena kena hadas. Jadi kalau orang mengatakan sam hatta uhdis, apa maknanya? Sampai saya kentut. Nah, nanti kalau saya kentut, baru kamu boleh nanya sama saya. Nah, apakah itu maknanya? kalau kita dari hadasa kan menceritakan seperti hadis, hadasa, hadis, Ya, itu contohnya hadas, Pak. Itu efeknya Pak. hadasana, hadasana, Betul. hadasana min, hadasana an, Betul. Itu maksudnya apa? Kategori kita maksudnya. menceritakan. Betul, itulah efeknya. Kalau mau mana memulai menceritakan, itu bacanya harus sampai zikro. Itu punya ada mana itu ada mana yang abu ada mana menceritakan, ada mana mulai Pak, mulai kan? Apa nih hadis? Baju ini hadis baru, baru itu mananya. Nah, di sini artinya apa? Baru. Saya baru mulai menyebutkan kepadamu ceritanya. Gitu Pak Idi, Pak Junedi. Paham ya? Ya, ya. Cuman audis. Itu harus punya ada atahadas, artinya saya berbicara. Atahadas. Uhadis, saya menceritakan. Tapi ada mana lain? Udis. Apa tuh udis? Tadi tuh ada padanya hadas. Paham? Artinya apa? Kalau orang itu berarti di udis, itu punya banyak kemungkinan. Punya banyak kemungkinan. Bisa saya hadas besar kecil, bisa maksudnya adalah saya menceritakan. Cuma kalau menceritakan itu pasti ada objeknya dan nggak boleh berhenti kecuali pada objek. Kan begitu. Kalau kita tuh ngomong apa? Ada kata yang butuh objek, ada kata yang nggak butuh objek. Normalnya itu kalau orang ngomong harus sempurna. Saya makan. Hmm. Itu makan apa? Kata kerja yang butuh objek. Seharusnya saya makan tempe baru sempurna. Begitu. Saya tidur. Sempurna? Sempurna. Karena tidur itu kata yang nggak butuh objek. Ah, kira-kira seperti itu uhdis. Uhdis itu Bu. Itu uhdis ya. Dia bisa punya dua makna. Bisa jadi kata yang butuh objek. Kapan itu? Seperti di ayat sebenarnya. Hatta uhditsa laka minhu zikra. Sampai aku mulai. Mulai zikra. Menyebutkan. Laka kepadamu. Ya. Apa, dari ceritanya. Ya saya begitu. Kalau asalnya urutannya apa? Asalnya adalah uhditsu zikron laka minhu. Nah, begitu Pak Junaidi. Asalnya itu. Ya. Uhditsu, aku memulai zikron menyebutkan laka kepadamu minhu dari sebagian ceritanya. Ceritanya. Oke? Berarti ini apa uhdis maknanya? Kalau saya Kata kerja memaham, yang butuh objek. ya, Apa objeknya? ini Zikron, penyebutan. Tapi kalau bilang uhdis berhenti, bisa nggak? Secara bahasa bisa. Tapi maknanya apa? Sampai saya berhadas. Tuh, Pak Junaidi. ya, Secara mana? Benar. Tapi secara mana, Bu?
Bukan itu yang dimaksudkan di apa di ini Ya. ayat. Masa sampai saya kentut nanti baru bertanya. Dan bukan itu kan yang diinginkan. Ah, maka ulama kita ingatkan, jangan salah berhenti. Karena kalau salah berhenti, nanti orang dengar itu bu, orang dengar apa akan memahami beda, memahami beda. Bisa dipahami nih, Pak Junaidi, Bu Sukma. Ya. Ya. Gitu. Ini contoh bu, contoh bagaimana pentingnya kita belajar makna, ya, belajar di mana kita berhenti, apa efek-efeknya itu dan seterusnya. Hmm. Ah, dan ini yang bu, yang agak lucu kan bu, lucu dan sebenarnya juga memang menyedihkan. Saya ini alhamdulillah bu, di Jenderal baru temani salah seorang syekh dari Mesir. Ini adalah seorang ahli ya, pakar kiroat, pakar Al-Quran. Ya, bukan hanya mengajarkan orang menghafal, menghafal sampai apa 10 baca Al-Quran. Itu ada 10 baca Al-Quran yang bersambung sama Nabi. Ya, dia itu adalah gurunya. Dia gurunya. Kita ngundang beliau untuk ikut apa untuk mengajarkan tahsin ya, tahsin Al-Quran. Belajar apa tajwid itu 3 hari di Makassar. Alhamdulillah itu pesertanya hampir 1.000 orang Pak Junedi, Ibu Ani, Ibu Desi, 1.000 orang pesertanya yang mau belajar itu di Makassar, yang offline dan online. Dia cerita, cerita waktu dia itu di sebuah masjid Indonesia, masjidnya besar besar. Ya, di Indonesia ini, di Jawa itu Bu, dia mampir, dia mampir di sebuah masjid raya, masjid terbesar di Indonesia ini. Lalu dia jadi makmum salat berjamaah. Maka itu imamnya baca sebuah surat, sampailah pada sebuah ayat. Nah, coba lihat. Ayatnya itu di dalam surat Al-Isra. Ayo coba dibuka. Isra Bapak Ibu bisa itu buka soal Al-Isra. Boleh yang punya Quran terjemahan bisa lihat itu. Ya, lihat apa terjemahan ini ayat. eh, Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu. Nah, kita mau tes ini. Kita mau tes ya. Oke. Sudah lihat? Sudah jumpa semuanya? Pak Junaidi, Ibu Desi, Ibu Eka, Ibu Farida. Halaman 282. Bukan, 290. Ya. Al-Isra ayat yang ke-82. 282. 282, Ustaz. Ayat ke-82. Ya, mungkin bisa beda itu ya. 82. Ya. Halaman 290 kan? Benar kan? Iya. Itu Oh Oke. iya, surat Al salah surat ayatnya Al-Isra itu. ini. Wa nunazzilu surat Al-Isra, Bapak Ibu, ya. Ya. Al-Isra, oke. Ayat Ayat 82. 82, wa nunazzilu. 82. Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa. Huwa sifa'un wa Ya, rahmatun. betul. Sudah ya? Oke, sekarang coba. Semua fokus untuk menerjemahkannya per kata. Ini gampang sebenarnya, gampang. Coba, coba Pak Junaidi, diterjemahkan. Coba, pelan-pelan. Wa Ya, nunazzilu. wa nunazzilu mana mana sebentar cari dulu saya. Sudah. 82 ya Ustaz ya. Oke, oke. 82 belum. Wa nunazzilu. Ini gampang ini. 82 8 Quran adalah obat ya, Ustaz. Ya, Penawar. oke coba. 80 sebentar sebelum ketemu Mas saya. Dan Dalam telah Ini disebutkan. efeknya Bu. Kalau berhenti salah, mulainya salah. Itu luar biasa parah sekali. Ya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran 8 10. dan telah diturunkan Udah ketemu. Wa nunazzilu Oke. wa nunazzilu minal Qur'an dan kami telah menurunkan Al-Qur'an mahwa sifaun mahwa apa dia sifaun sebagai obat warahmah
dan rahmat bagi orang-orang mukmin wala yazidu dan tidak menambah sebentar wala yazidu dolimin dan bagi orang dolim tidak menambah illa khosyaro kecuali kerugian. Oke, sudah Bu? Ah, Sudah kan? Ah, ini, wah, ini orang Bu. Ini yang dia baca begini. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dia berhenti. Dia berhenti. Nah, ini kan secara mana? Ini agak bagus ini. Dan kami turunkan min dari Al-Quran. Sini minnya bu, bukan min dari. Warnanya keterangan. Semua Al-Quran. Itu maknanya. Kami turunkan semua itu Al-Quran. Ma huwa. Apa artinya mas ini bu? Apa yang Apa yang? Yang. Artinya Al-Quran yang. Huwa dia itu adalah Menjadi syifa. menjadi Penyembuh obat. adalah obat. Satu kan ini apa syaratnya? Kami turunkan Al-Quran ma huwa. Makan apa yang? Artinya mm, Al-Quran yang ya yang wah huwa dia kembali itu Quran. adalah syifa. il- Adalah obat penyembuh mm, warahmatun dan rahmat Nah, lil mukminin bagi beriman. orang-orang yang beriman. Nah, maknanya benar nggak Bu? Bapak sekalian? Sudah Ya, benar. Benar. Cuma ini kan berhenti di mana Bu? Di tengah ayat. Ya. Ini orang ibu, dia mundur. Kan begitu kan Bu ya? Dia mundur. Tapi dia bacanya dari mana Bu? Dari ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazid sampai terakhir. Jadi dia mundur dari kata ma. Lalu dia baca lengkap sampai terakhir. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa Oh, khosara. tidak bermanfaat apa-apa buat orang mukmin itu. Ah, Bercanda dari ini situ. Bu artinya parah ini. Kenapa parah Pak Junaidi? Karena mak di situ berposisi sebagai tidak. Nah, betul. Ketika dibaca dari ma Ibu, artinya apa? Artinya bukan tidak lagi ma apa yang, tapi apa? Tidak. negatif. Artinya apa? Ma Tidak, huwa syifa. tidak Di tidak. Al-Quran bukanlah. Bukanlah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bayangkan Ibu sekalian. Bayangkan Ibu. Tadi udah bagus berhentinya kan Bu? Bener kan? Udah bagus, agak bagus tuh. Tapi ketika dia mundur, dan dari kata mahua, itu yang rusak artinya. Ya, itu yang rusak artinya. Paham ya? Apa artinya? Menjadi mm, bukan. Apa maknanya? Bukanlah dia Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Subhanallah. iya iya Bisa dipahami Pak Junaidi? Ya, ya, ya. Insya Nah, Allah. itu guru ini guru saya bilang, ini saya bilang apa? Saya dengarkan itu dia bilang begitu. Ya Allah. Karena suaranya udah bagus banget. Suaranya bagus sekali, Masya Allah. Tapi karena nggak hadir dalam pikiran dia sampai sebegi, saya begini, ya. Maka apa? Orang-orang yang paham tentang begini, Bu, itu terganggu. Dan emang nggak boleh. Loh, jadi kalau gitu di mana berhenti? Kalau mau mundur, di mana mulainya? Di mana mulai, Bu? Dari ma, dari huwa, dari syifa. minal Dia bilang kalau mau, mulai dari syifa. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khosara. Gitu. Mundur dari mana? Dari syifa. Ya. Artinya apa? Obat dan penyakit. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidak menambah kepada orang-orang zolim kecuali kerugian. Nah, begitu. Itu kan masih enak kan, Bu?
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang dia itu adalah obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berhenti. Lalu disambung lagi, diulang. Ya, dari mana dari syifa? Shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Obat dan penyembuh, kan? Obat penyembuh dan rahmat. Kan enak gitu. Diulang. Dari mana? Obat penyembuh. Maksudnya apa? Al-Quran itu adalah obat penyembuh. Obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nggak boleh dari wa Ustadz ya. Dari kata dan. Nggak boleh dan rahmat. Bisa Dan juga, rahmat. iya. Bisa juga. Cuma kalau bagus kan sebutkan dua. Kali ibu bilang rahmat kan cuma satu tuh. Cuma satu cirinya. Kalau kalau mau sih sebutkan dua. Satu syifa, yang kedua rahmat. Oke, itu lebih pas, lebih lebih pas. Kalau dari lil munin itu kurang pas kan? Bagi orang-orang yang beriman dan tidak ditambah menambahkan itu kok kurang pas cara berhentinya itu secara makna. Ya, secara makna. Coba bayangkan ibu. Saya makan. Ah, makan apa? Ya, seharusnya apa? Saya makan tempe di restoran bersama temanku. Kalau mau sambung, saya makan tempe bersama temanku di restoran. Itu baru sempurna. Coba dia begini, Mbak, bicaranya, Bu. Saya makan, oke, Bu, tempe bersama temanku di restoran. Ini kan berhentinya nggak pas. Seharusnya apa? Saya makan tempe. Nah, itu sudah sempurna. Bersama temanku di restoran. Nah, itu kalau berhenti itu masih bisa. Kalau mau enak didengarkan, langsung. Saya makan tempe bersama temanku di restoran. Itu langsung enak kedengarannya tuh. Lengkap. Nah, kira-kira Ibu, ya itu pendekatan yang kita pakai. Buat menjelaskan betapa penting itu kita ngerti arti. Yang kedua, membantu kita di mana kita berhenti dan kalau kita mulai dari mana. Nah, ini sebenarnya Bu yang orang pelajari sebenarnya di mana Bu? Di ilmu bahasa Arab itu. Tujuannya biar bisa apa Bu? Biar bisa wakaf dan mulai dengan benar. Namanya apa? Wakaf dan ibtida. Dan itu pengaruhnya dengan apa? Dengan kita punya skill ya tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Itu yang penting di pesantren. Maka paling minimal ya ya bagi mereka yang nggak pernah sekolah forum bahasa Arab, kita berharap ini sekejap bisa bantu kita. Karena kita belajar itu, kita belajar arti kata-kata kata-kata. Nanti kita akan belajar ibu di level kita udah belajar arti perubahan kata kan dari faala, faalu, sobaro, sobaru itu artinya sangat berbeda. Ya, nanti kita akan belajar di level ketiga hal yang baru yang bantu kita untuk memahami dengan lebih bagus secara bertahap. Yang paling kurang ya dengan sudah bisa menerjemahkan perkata ini, coba ibu hadirkan itu maknanya. Ya, insya Allah ya, cukup membantu. Di mana kita berhenti yang tepat, di mana kita mulai mundur. Karena efeknya kan berhubungan dengan masa arti. Nah, harapan kami ya, apa yang kita dapatkan di level satu dan level kedua ini, ya sampai pertemuan ke-10 ini, membantu kita dalam proses tersebut. Oke, Ibu Ida bisa bisa tangkap ini, aku, ya. Ini kita sebutkan dua contoh ya, dua contoh. Yang semua bisa membantu kita memperjelas pentingnya kita ini terus belajar. Belajar tajwid, ya, menyebutkan huruf-hurufnya, belajar maknanya, ya. Semoga benar-benar kalau kita baca Al-Quran itu kita berikan hak-haknya, hak-haknya, ya. Dan selanjutnya kita berharap dengan paham maknanya ini akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita secara hikmah-hikmah, secara pelajaran-pelajaran yang efeknya adalah kita bisa mengamalkannya insya Allah ta'ala.
Makanya sekejap ibu, Bu, itu kita coba buat eh, apa beberapa bagian pelajari. Satu, belajar untuk bisa menerjemahkan arti setiap kata. Ibu ya, setiap kata dulu tuh. Nanti biar lengkap, Bu, eh, belajar menerjemahkan makna setiap ayatnya itu. Karena ketika sudah dirangkai itu, kita ada butuh penyesuaian bahasa. Ya, jadi orang ada namanya tafsir kata. Ya, jadi bukan bukan menerjemahkan Al-Quran, bukan. Ya, bukan menerjemahkan perkata, tapi menerjemahkan tafsir. Jadi menjelaskan makna perkata. Ya, karena Al-Quran nggak bisa diterjemahkan apa, nggak bisa diterjemahkan perkata itu, karena dia sangat luas maknanya. Makanya namanya terjemah makna Al-Quran, bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah makna Al-Quran. Hmm, karena kalau sudah masuk ibu, ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, ada tambahan-tambahan kata terjemahan. Buat apa? Buat menyempurnakan makna setiap ayat. Ya, setiap ayat. Sehingga kita bisa menangkap dengan baik apa maksud daripada setiap ayat tersebut. Itu dulu. Belajar menerjemahkan perkata, belajar menerjemahkan makna per ayat, lalu belajar memahami maksudnya apa, ya kan Bu? Maksudnya apa itu? Ini huanya hua siapa? Itu kan harus tahu itu. Hua Allah, hua Nabi, hua Muhammad, hua Musa, hua Fir'aun. Nah, itu kan beda-beda. Maka butuh apa? Memahami maksudnya apa itu. Maksudnya Bu. Nah, itu makanya kita apa? Kita sesi menjelaskan maknanya itu. Baru yang terakhir, belajar mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini untuk hidup kita? Oh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang dia merupakan apa? Merupakan obat. Obat ibu. Obat apa? Obat penyakit fisik, obat penyakit badan, fisik dan hati, dan hati. Makanya kalau orang sakit baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca Trikul, ya, baca ayat kursi untuk untuk bisa mengobati penyakit badan itu. Itu bisa. Dan juga penyakit penyakit hati, dengki, iri hati, syirik itu kan penyakit hati. Syirik itu penyakit hati. Turun Al-Quran buat mengobati penyakit hati, dengki, pesimis, ya, tidak sabar, prasangka buruk. Nah, ini semua penyakit hati semua nih, Bu. Syifa Al-Quran obatnya. Kalau dia belajar, akan hilang penyakit kesyirikan. Akan hilang penyakit prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan muncul, akan hilang penyakit ketidaksabaran dalam ujian-ujian yang dia eh, yang menimpanya. Tuh lihat sekalian. Warahmah, dia adalah rahmat Allah. Ya. Ada Allah yang Maha Pengasih, turunkan Al-Quran isinya panduan. Panduan melewati hidup-hidup kita sebagai seorang ayah. Bagaimana menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Bagaimana menjadi istri, ya, ya, untuk suaminya. Bagaimana menjadi suami untuk anak-anaknya. Menjadi pemimpin yang baik untuk rakyatnya. Masya Allah. Itu adalah rahmat. Nasihat-nasihat, kata-kata yang baik. Itu adalah rahmat. Ya, rahmat kepada mereka yang mendengarkannya. Nah, itulah Al-Quran. Sehingga lil mukminin akan menjadi obat dan rahmat yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, nah ini saya apa hari ini saya sengaja sampaikan karena secara pribadi saya Masya Allah tuh terasa sekali manfaat yang didapatkan selama 3 hari. Pak itu belajar tajwid loh, belajar tajwid ya, belajar makro, sifat itu pas belajar. Cuma ternyata banyak hal yang baru yang saya sampaikan yang menunjukkan kita harus lebih sering lagi belajar tajwid. Ya, masih banyak yang kita perlu sempurnakan.
Tapi ya secara pemaknaan ini yang jauh lebih luar biasa. Ya. Sempat nanya, bagaimana Syekh? Ah, nggak bisa, harus belajar. Harus belajar bahasa Arab. Oh, saya langsung kepikir. Ya, bagaimana ya kalau Ibu Auda daftar masuk pesantren, Ibu Auda? Gak keterima nggak Ibu Auda? Ya. Nggak Waduh, diterima. daftar masuk pesantren. Yang lain pada daftar usia usia 12 tahun masuk SMP. Atau SMA itu daftarnya usia 16 tahun. Ada tuh daftar SMP. Datang Ibu Auda mendaftar mau masuk pesantren. Kenapa? Agar bisa agar bisa ngerti Al-Quran. Harus belajar bahasa Arab. Iya, harus belajar bahasa Arab. Tapi daftarnya pesantren model gontor. Itu udah kebayang Waduh. itu, Bu. Iya. Kalau ibu udah ngotot, saya harus daftar ini biar bisa ngerti Al-Quran. Ini caranya ini. Kata guruku begitu. Ya. Apa harus masuk pesantren? Daftar. Karena ngotot keterima, langsung masuk di kelas. Temannya anak-anak usia 13 tahun. Bisa lihat, Bu. Ibu bayangkan gitu. Uh, langsung diberikan materi-materi. Apa, Bu? Percakapan. Kosakata percakapan. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diulang-ulang kan Bu ya. Terus kaifahaluka. Ikuti saya kata gurunya. Kaifahaluka. Bagaimana apa tuh hal? Kabarmu. Ulang-ulang kaifahaluka. Kaifahaluka. Bagaimana kabarmu? Ulang berkali-kali. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik kan bi khair. Ini bi bu, bukan bi dengan, tapi bi berarti di dalam kebaikan. Tuh. Sudah beda artinya, Bu. Ya. Terus wa kaifa haluka. Nanti begitu. Dan bagaimana hal kabarmu, keadaanmu? Alhamdulillah ana bi khair aidon. Tuh. Ini materi pertama, bahasa Arab. Tapi ternyata Ibu sudah capek-capek mengulang-ulang baca Al-Quran, tidak ada kata hal dalam Al-Quran. Saya pribadi belum ketemu itu. Ada nggak kata hal itu, Pak Junaidi? Ibu Desi. Pernah belajar nggak? Pernah jumpa nggak di Al-Quran ada kata hal? Saya pribadi nggak tahu nih. Cuma nanti cari di apa? Di apa? Di kamus hitam sekejap. Ada nggak itu kata hal? Artinya keadaan. Hal Ya. ataka bukannya? Apa? Hal ataka bukan? Bukan, bukan. Hal. Kan kaifa haluka. Oh iya iya. Ya. Coba cari di kamus hitam itu ada nggak kata hal? Sehingga saya nggak ada. Ya, bayangkan di sana di pesantren Ibu, materi pertama diulang-ulang itu. Satu hari itu ulang-ulang. Pulang ke kamar ulang-ulang lagi tuh. Nggak ada. Kata Aidon, ana bi khair Aidon. Saya baik juga. Juga itu Aidon. Ada nggak kata Aidon ya di Al-Quran? Sehingga saya nggak ada. Tapi itulah kata pertama belajar. Bayangkan kalau kalau muridnya ya yang daftar sekelasnya Ibu Auda, ya sekelasnya Ibu Tresna yang mendaftar itu. Masya Allah. Iya. Artinya manfaatnya nggak terbesar. Manfaatnya nggak besar. Lama belajarnya, tapi terlalu banyak disuruh menghafal kata-kata Al-Quran yang nggak punya kata-kata bahasa Arab. Dipakai banyak percakapan, tapi nggak dipakai di Al-Quran. Mahaza, haza maktab, mahaza, apakah ini? Haza maktab, ini maktab. Apa bu artinya maktab dalam bahasa Arab? Pernah nggak tahu Meja kan? ya. Kalau nggak belajar kan? Pak Junaidi ini yang belajar nih yang tahu. Pak Junaidi apa artinya maktab? Kalau maktab kalau di itu kan kantor, tapi bisa juga hotel gitu lah tempat menginap. Bukan hotel. Ini orang lagi, ini bahasa awal awal bahasa Arab ini. Ya, adik Maktab kelas. kan kantor, Haza maktab. Apa? Meja meja. kantor. Meja. Meja belajar. Kan haza kursi. Ini gampang ini, ya. Oke Warna oke. hijau. Kan haza kursi, ini kursi. Wama haza dan apa ini? Haza maktab. Ini meja. Diulang-ulang seharian Ibu. Kenapa? Kata gurunya ulang-ulangi karena kamu tiap hari masuk kelas ada meja itu di sini. Tapi ketika baca Quran,
Ada kata maktab di Al-Quran? Ada Ibu? Ibu Desi ada? Ada? Pak Junedi begitu? Adanya kursi doang. Kursi doang, gak ada mejanya. Eh, Adanya katabah, Kata apa itu beda? Kata apa menulis. dari katabah. Kalau maktab apa? Tempat menulis kan gitu maksudnya. Menulis. Ya, meja. Tempat menulis meja ya, Pak. Iya, gitu. Masya Allah. Ibu lihat Bu, bagaimana bedanya itu? Makanya Bu, ya, gara-gara ini sebenarnya alasannya dengan izin Allah, ya, Allah mudahkan hadir ini sekejap, ya. Fokusnya apa sebenarnya Ibu? Semua kita harus ngerti Al-Quran Ibu, ya. Gak pandang berapa umur kita, gak pandang apa kerjaan kita. Mau jadi hakim seperti Pak Junaidi, mau jadi pegawai seperti yang lainnya, gak peduli. Kita harus ngerti Al-Quran, karena kita adalah hamba Allah yang ingin bahagia dunia akhirat. Dan Al-Quran adalah hidayahnya itu. Sehingga apapun posisi kita, keadaan kita, kita punya tanggung jawab untuk bisa paham Al-Quran. Tapi bagaimana mulainya? Di mana kita belajar? Itu yang bisa lihat, ya, yang seharusnya menjadi perhatian kita. Dengan izin Allah, bisa lihat, hadirlah sekejap ini. Dengan tujuan membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat lagi belajar di pesantren bahasa Arab formal. Ya. Bapak Ibu yang sekarang sibuk sudah kerja, masanya masa bekerja. Harus cari nafkah untuk anak-anaknya, untuk kelangsungan hidupnya. Harus makan, harus minum, harus tinggal. Ya. Dan membantu anak-anak kita yang ditakdirkan sekolah-sekolah umum itu. Yang saya hanya belajar agama 2 jam pelajaran, sangat sedikit itu. Dan seterusnya. Ya. Bagaimana? Mereka-mereka ini yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, ya, umurnya orang sudah sibuk bekerja, kemudian umurnya sudah agak tinggi-tinggi, banyak-banyak. Anak sekolah-sekolah umum itu bagaimana punya dengan waktu yang ada yang sangat terbatas itu tetap punya kemampuan yang bisa membantu mereka juga untuk bisa memahami arti setiap kata Al-Quran. Kemudian setelah paham setiap kata bisa juga memahami arti setiap ayat Al-Quran. Ketika dibaca kita bisa menangkap pesan-pesan dari tersebut. Kira-kira Bu, itulah desain yang kita harapkan bisa terbentuk dari materi yang bersambung, ya, cara pengajarannya, cara penampingannya, ya, di dalam program pelatihan sekejap ini. Sekejap ini. Tentu masih banyak kekurangannya, tapi inilah hasil yang sampai sekarang maksimal ya, yang bisa kita berikan, Ibu, Bapak yang Allah muliakan. Ya, secara umum kita bisa merasakan manfaatnya. Dan ini ya, tinggal perlu diperkuat lagi dengan latihan di rumah, mengulang-ulangnya. Insya Allah semua bisa membantu untuk hal tersebut. Kira-kira begitu. Ini Bu, Masya Allah, saya sengaja sampaikan ya, lebih kuat, ya, lebih semangat. Buat apa? Kita baru Bu melewati fase pertama di level yang kedua ini. Ya, kita baru istirahat nih Bu. Ustadz, cepat sekali istirahatnya Ustadz. Cuma 1 minggu Ustadz istirahatnya nih. 2 minggu dong, 1 bulan dong. Ya, itu kan seperti orang di pesantren itu, ya liburnya tuh libur bulan Juli, liburnya 1 bulan Ustadz. Ya, 1 bulan. Kita kita kan setengah nih, sudah setengahnya nih. 1 bulan dong. Ya, kira begitu kan? Kita enggak, kita cukup seminggu aja. Karena kita bukan di pesantren yang tiap hari belajar. Kita ini belajar cuma seminggu sekali, cuma 2 jam lagi. Ya, fasenya Bu, fasenya lewati 10 pertemuan, ada fase pas, ya 1 minggu lah liburannya. 1 minggu lagi kita sambung lagi. Dan hari kita masuk. Karena kita masuk Ibu, kita nggak langsung masuk materinya. Kita masuk dalam penguatan dulu Bu. Ya, apa? Kita butuh penguatan hati Ibu. Sukma, hati kita ini perlu kuat. Perlu kuat. Kalau hati kita kuat Ibu, maka hati sebagai raja akan suruh badan kita duduk belajar. Ya.
duduk belajar. Hati kita akan suruh badan kita tegak untuk belajar. Hati kita akan suruh akal kita ini untuk perhatikan baik-baik. Jangan mengantuk. Jangan mengantuk. Fokus. Ya. Jangan pikir yang lain. Ya. Fokus cuma 2 jam belajarnya. Ah, itu ya. Hati suruh apa? Tangan kita menulis. Ya. Tulis makna-maknanya. Tulis pelajarannya. Hati sebagai raja akan suruh mata kita. Ya. Suruh tangan kita. Cari arti katanya itu. Kata apa tuh? Kata A, kata B. Ayo cari di kamus. Aduh malas Ustaz. Aduh cari lagi di kamus kata warna hitam. Cari lagi. Capek, capek, capek. Nah kan gitu kan Bu? Ini bisa muncul. Maka apa? Hati perlu kuat. Ya. Sehingga semua itu badan Tuhan. diperintahkan sama sang raja hati untuk kerja. Mau nggak bahagia? Ya. Keluar rumah cari duit. Keluar rumah presentasi. Keluar rumah rapat. Kenapa? Cari duit. Kan gitu Bu. Hati kuat. Ini mau bahagia bisa lihat. Bahagia dunia akhirat. Apa? Cari ilmu Al-Quran. Apa tahapannya itu Bu? Cari di kamus yang warna hitam. Coba olah pikirannya untuk menerjemahkan amma yatasaalun. Amma, apa tuh amma itu ya? Oh, amma itu 2 kata. An tambah ma. Ma ini ma apakah? Tentang apakah? Ya, tasa Apakah itu mereka. Karena mereka ada ya di depan, ada wawu nun di belakang. Dari kata tanya soal, bertanya. Tapi ini apa ya? Saling bertanya. Diterjemahkan. Tentang apakah mereka saling bertanya. Itu kan butuh, 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 butuh olah pikiran. yang berita yang besar. Tapi kalau sekiranya malas, ya Ustadz, nggak usah terjemahkan Ustadz. Ustadz aja yang mulai sebutkan apa Ustadz, apa ini terjemahannya Ustadz. Nggak usah cari. Masya Allah. Satu faedah yang saya dapat dari guru saya, ya. Wah itu gurunya Bu, dari pagi sampai dengan apa? Dari pagi sampai dengan menjelang maghrib belajarnya 3 hari full. Ya, subhanallah. Tapi saya teman beliau itu, teman beliau makan. Ketika makan, Masya Allah, ilmu-ilmu yang dapatkan. Satu hal saya dapatkan di mobil. Apa dia bilang? Kalau ada sesuatu yang kamu tidak ketahui, ya, oke Bu, jangan buru-buru langsung bertanya sama syekhmu, sama gurumu. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak ketahui, oke Bu, apa dia bilang? Jangan buru-buru bertanya kepada gurumu. Tapi apa? Tapi kamu usahakan cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Ya. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Apa artinya? Cari tahu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ternyata dengan cara mencari tahu sendiri, mengolah pikiran, mencari kenapa, karena begini alasannya, itu ternyata Ibu, ketika kita eh, cari dan ketemu, itu efeknya sangat kuat. Dan ketika ditanya sama syekhnya gurunya, apakah begini pemahamannya? Oh, benar nak, benar muridku. Itu apa? 2 kali tuh. Satu karena kita, yang kedua dari guru kita yang memperkuat. Masya Allah, ilmu itu akan kuat dalam pikiran kita. Ya. Kira-kira bisa lihat. Itulah sekejap kira bagaimana begitu. Ya, cari dulu Ibu Auda. Jangan nanya, Ustadz, apa artinya? Apa artinya ini? Ya Allah. Ya. Kalau begitu bisa aja. Kalau begitu udah ada Al-Quran terjemahan. Pindahin aja itu. Tapi sekalian, ya. Bisa, tapi nggak kuat di pikiran kita. Nggak kuat di akal kita. Kita mau, Bu, ini kita bawa ketika baca Al-Quran, kita ngerti maknanya. Kita bawa ketika kita itu menjadi makmum sholat berjamaah. Butuh kuat nempel arti-artinya itu. Butuh kuat nempel makna-maknanya itu. Dari mana mulainya? Cari sendiri, kerjakan sendiri.
Masya Allah. Pak Junedi bisa bisa tangkap ini modelnya belajar ini sekejap. Ya, ya, bisa, bisa. Insya Allah. Eh, mungkin ada yang, aduh ya Allah lama sekali ini sekejap ini. Oh ini nggak Ada sekejap. ngapalinnya agak susah itu yang Eh, eh, urutan-urutannya agak susah. oke tenang Ibu. Kita sudah melewati fase yang paling sulit di sekejap. Apa tuh fasenya? Ya, menghafal kertas ajaib dan kertas biru. Ya, betul. Itu fase yang kalau bilang sulit itu yang paling sulit. Kenapa? Karena eh, beberapa terutama yang warna biru. Iya. Itu nggak ada urutannya, nggak ada kata kuncinya, kunci pengingatnya itu. Kalau menghafal huwa, hu masih gampang karena ada sangkutannya kan. Huwa dia, hum mereka. Sama-sama ada hu-nya, gampang. Tapi kalau menghafal kertas biru satu, ada nggak sangkutannya itu? Ismun nama Robbun Tuhan. Apa itu hubungannya? Ya. Alaun kenikmatan ismun dosa. Setelah setelah ala ada isim. Apa hubungannya? Ini kan susah ya Bu ya. Kalau mau dicari bisa aja. Kalau mau dicari bisa saja. Ya. Oh, apa? Buat cerita, buat ikatan. Itu bisa. Cuma ya itu butuh proses lagi tuh, proses membuat membuat cerita. Ya. Ya, itu ada sebenarnya, cuma saya nggak ajarkan itu. Saya nggak ajarkan. Saya sudah buat juga ceritanya bersambung, cuma saya nggak ajarkan karena itu bisa jadi bagi sebagian orang menambah beban menghafal cerita, ya kan Bu ya. Tapi penting apa? Udah, hafalin aja Bu. Ya, seperti menghafal Pancasila, ya kan Bu? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ya, tiga, empat, lima, hafal kan? Gitu. Kok begitu urutannya? Ya, yang penting hafal, pasti hafal. Ah, kira-kira Bu, itulah masa yang kita gunakan selama apa? Selama 10 pertemuan pertama. Materi cuma tiga, Ibu Sukma, Pak Kuku. Cuma tiga. Apa? Biru satu, 30 kata. Kata yang sering kita baca setiap hari. Al-Fatihah, Trikul, Ayat Kursi. Harus kita hafal. Ya, tapi dan dia akan berulang-ulang itu. Terutama yang biru dua. Ya kan? Kata yang banyak berulang. Tambah lagi dengan biru dua. Kata-kata yang sering muncul, apa? Kata-kata ganti orang, kata-kata sambung yang sering berulang. Lengkap itu. Lengkap. Itu sekalian. Nah, itu kira-kira. Cuma itu kita pelajari. Insya Allah Ibu, ya harapan kami dengan belajar ini materi, itu baca Quran, walaupun Al-Qurannya bukan Al-Quran sekejap, langsung keluar itu artinya. Begitu Ibu udah? Ya. Yes. Sekarang Insya coba, Allah. Amin. bisa coba tuh. Jangan pakai Al-Quran sekejap yang ada warnanya, pakai yang lain. Dan coba tes. Insya Allah, ya kita bisa mewarnai. Kita bisa warnai. Oh ini warnanya hijau. Kenapa? Maut, maut, rezeki, rezeki, syukur, syukur. Oh, huwa dia. Karena udah hafal. Ya, iya, udah hafal. Mau warnanya apapun, ya pasti hu artinya dia, kan? Pasti hu artinya dan. Mau dikasih warna apapun. Kenapa? Karena udah terbentuk. Ya, sudah terbentuk. Oke. Ini yang ibu sekalian yang kita sampaikan. Masya Allah, telah kita lewati ya orang masa-masa sulit dalam program sekejap. Ya, saya menyadari Bu, di antara semua itu materi sekejap ibu sekalian, inilah yang paling kalau bilang berat, berat ya, paling berat. Apa? Menghafal dua. Kertas ajaib satu dua dan menghafal kertas biru satu dan dua. Dan yang paling berat itu menghafal, Abu, mau lama yang paling berat. Kertas Menghafal biru, kertas biru ajaib dua. satu sebenarnya. Oh, Ya, kenapa? Karena dia tuh sambungannya nggak terlalu kuat. biru. Kalau biru dua itu masih agak mudah. Ada pengikatnya. Apa? Huruf hijaiyah kan, Bu? Abatasa. Itu masih bisa sambung. Alaun kenikmatan. Semuanya hurufnya hamzah. Karena dia telah karena dia telah menjadi kanu, mereka telah menjadi
kunta kamu telah menjadi kuntum kalian telah menjadi. Semuanya apa? Oh, sama bentuknya itu. Kana. Ya, tapi kalau kalau kerja jawab satu, ya. Di Sendiri-sendiri. dengan li bagilah. Ini sambungannya apa ya? Inna sesungguhnya apakah am atau lam tidak. Apa sambungannya ya? Nggak ada. Tapi kenapa disuruh begitu? Karena ini sekejap yang aja satu itu disusun berurutan berdasar urutan munculnya di Al-Quran. Halaman satu, 2 dan seterusnya. Kecuali nomor 3 sampai nomor 4, nomor 6. Kecuali baris 3 sampai baris yang ke 6. Kata ganti orang, kata sambung, dan kata eh, keterangan tempat, keterangan kata petunjuk. Ya, tapi Masya Allah, dengan izin Allah telah kita lewati. Dan Masya Allah, banyak yang hafalnya luar biasa. Dan terbukti kan Bu, ditanya begini, langsung keluar. Ditanya begini, langsung keluar. Itu Bu, tidak didapatkan. Kecuali bagi mereka itu yang belajar sungguh-sungguh. Apa artinya malaun? Pembesar. Pembesar. Maun, air. Saufa akan. Kan Bu? Kan? Kulun setiap. Wah, ini kalau nggak kita nanti nggak bisa. Nah, nanti kalau kita ngaji kita pasti jumpa itu. Kalau yang muda, lihat yang warna biru muda itu. Itu pasti biru satu, biru dua. Lihat yang warna merah itu. Pasti kertas ajaib. Udah terbentuk ibu sekalian, sudah terbentuk. Hasil lagi Bu. Itulah fase yang kita lewati. Di mana? Di level satu dan khususnya di level kedua ini. Ya, di 10 pertemuan pertama. Insya Allah Ibu, sesudah ini ya akan ada materi-materi tambahan yang baru, tapi insya Allah lebih ringan. Lebih ringan. Yang kedua, jarang-jarang dipakai. Jika sesudah ini, ada materi kita pelajari, yang mau menghafal silakan dihafal. Yang tidak mau menghafal, karena banyak, tidak usah dihafal. Oke Bu ya, saya sudah sampaikan dari awal ini, akan ada materi-materi baru ini, ya, materi baru, ya, tapi jarang-jarang dipakai. Saya katakan, yang mau menghafal, sangat dianjurkan menghafal. Dan insya Allah bisa. Seperti teman-teman kita yang telah belajar sampai level ke-6. Mereka pada hafal juga. Mereka bisa. Tetapi yang merasa lihat berat, kebanyakan, saya katakan dari awal, tidak usah dihafal. Pahami aja. Pahami aja. Oke? Jelas Bu ya? Ya. Apa fokus kita? Fokuslah pada menggunakan ilmu kita sebelumnya itu di level satu dan 10 pertama-tama level 2 ini untuk belajar menerjemahkan. Insya Allah sudah sangat membantu sekali. Sudah sangat membantu sekali. Oke. Bisa ditangkap ini Pak Kuku. Apa yang kami sampaikan. Apa nih? Ini hampir 1 jam nih saya ngomong ini. Ibu kita, Ibu Eka, Pak Junedi. Ketangkap arahnya? Ya. Semakin semangat. Ya. Semakin Jadi serius. semangat Ustaz. Jadi semangat. Ya, alhamdulillah. Oke. Sampai lupa umurnya anak Ustaz. Ya. Ibu Desi Indah, Ibu Halimah. Oke. Ya. Oke. Terutama ini yang punya banyak murid-murid ini. Kayak Ibu Halimah nih banyak muridnya nih. Ada pesantrennya, Masya Allah. Ibu Desi ini yang Allah takdirnya sudah mulai mengajar. Ya. Harus lebih kuat nih. Harus lebih semangat belajarnya. Ya. Kita baru belajar Bu materi level kedua ini. Ya. Nanti kalau sudah masuk level ketiga Ibu. Ini sudah mulai model pesantren. Tapi kita carikan hal-hal yang berbeda. Ya. Berbeda. Bagaimana mengajarkan materi-materi pesantren kita sederhanakan. Nanti mulai masuk level ketiga. Masuk level keempat, masuk level kelima, masuk ke level keenam, ya materi pesantren tapi dibuat lebih simpel sederhana
dan dipakai untuk kebutuhan kita paham Al-Quran. Nah, makanya sekarang sekalian, saya ingatkan, ya ayo ya, pasang kuda-kuda ibu sekalian agar bisa panjang. Sampai level berapa Ibu Auda? Kata mereka sudah belajar, Ustadz, kami sudah punya pondasi kuat sampai level 30. Kan 30 juz. Banyak banget. Ya, kalau mau berhenti level 2 nggak apa-apa, berhenti aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ah, iya. Bekalnya sudah cukup. Ya, untuk yang lainnya bayar sendiri. Tapi kalau mau terus semangat, semangat sama-sama, ya, kuatkan hati Ustadz sampai selesai. Level 30. Iya. Ya, sekarang yang bertiga udah level ke-6 ini. Yang bertiga level ke-6 yang paling tinggi usianya 82 tahun. Ibu Oda. Ibu Sri Mulyani namanya itu. Tapi semua materinya dia kuasai. Dihafalkan. Ya. Dan tahu cara menggunakan ilmunya. Karena ilmunya sedikit sebenarnya. Ini sekejap banyak banget waktunya dipakai untuk mengulang-ulang sebenarnya itu sekejap itu. Ya, banyak sekali. Tapi itu modelnya sekejap, materinya sedikit, tapi banyak dipakai dan diulang-ulang. Nanti prakteknya nyambung terus. Setiap masuk satu halaman, masuk satu halaman. Ada yang 1,5 halaman paling tinggi. Ya, gitu. Oke. Nah, kita Ibu masih tersisa lagi apa Bu? Tersisa lagi setengah apa? Kurang lebih 12 halaman. Ya, dari juz yang ke-30. Enggak, 14 halaman kurang lebih. 14 halaman lagi tersisa. Berapa ya? 12-13 halaman yang tersisa dari juz ke-30. Nah, ini akan kita sempurnakan dalam 10 pertemuan terakhir. Ya, oke ya. Nah, insya Allah pekan depan ya kita fokus ya untuk belajar menerjemahkan dan paham surat An-Naba utuh 1,5 halaman. Nggak ada materi baru, tapi fokus untuk apa? Untuk menerjemahkan. Jadi ini Bu, silakan dibagi ya. Kalau bisa ada yang bantu ya, bantu bagikan tugasnya. Ada yang terjemahkan ya 1/2 halaman pertama An-Naba, kemudian 1/2 halaman kedua dari halaman yang pertama, baru 1/2 halaman Anaba halaman berikutnya. Ya, silakan dibagi. Bagusnya masing-masing bisa kerja semuanya. Tapi kalau nggak sempat, coba dibagi. Ada yang kerjakan bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Kalau mau bagus, nanti disempurnakan latihannya di mana Bu? Di kelas barengnya itu kan. Bareng dibantu oleh Ibu Desi untuk mendampingi. Itu paling bagus, biar cepat. Nah, ketika masuk nanti, langsung setoran. Terjemahannya yang sudah bagus, nanti kalau ada yang mau diperbaiki, kita perbaiki terjemahannya. Baru kita jelaskan maknanya. Insya Allah 2 jam cukup ya. Cukup untuk apa? Untuk bisa merampungkan terjemahan, koreksi dan tafsir ya. Tadabbur dari surah An-Naba insya Allah taala. Oke Bu, ya untuk hari ini cukup. Sampai jam 7 aja ya. Itu yang kita belajarnya. Motivasi-motivasi, semangat-semangat ya. Semoga bisa kita dapatkan. Hari ini Bu Terima selesai kasih Pak juznya. Ustadz. Ya. Makasih Dan, Ustadz. dan itu Terima Bu kasih, Pak seharusnya Ustadz. apa? Fungsi seorang guru kepada muridnya, fungsi suami kepada istrinya, fungsi istri kepada suaminya, fungsi orang tua kepada anaknya. Berikan semangat. Dan itu yang Allah sebutkan di Al-Quran kepada Nabi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, harridil mu'minin. Apa itu harridil mu'minin? Kobarkanlah semangat kepada orang-orang yang sudah beriman ini. Alal kital untuk berperang, untuk beramal. Apa amalnya? Kalau lihat ini, amalnya Bu, berperang. Sekarang apa amalnya Bu? Belajar. Belajar. Apa amalnya? Sholat. Apa amalnya? Dakwah. Hari ini kita Bu, apa motivasinya? Haridil mu'minin. Kobarkanlah semangat kepada kita orang-orang yang insya Allah sudah beriman, yang mau naik dari imannya, semangat untuk melanjutkan belajar. Lanjutkan belajarnya. Insya Mana finishnya Allah. Bu? Finishnya adalah 10 pertemuan berikutnya.
sampai pertemuan yang ke-20 ya. Lalu ada program penguatan dengan program PAS, ya baru selesai. Ya. Selesai kelas SMP-nya di sekejap. Kan sudah SD-nya dilewati, ini SMP-nya dilewati, insya Allah ta'ala. Insya Allah. Oke Bu, jelasin Ibu Ina, Ibu Eka, Ibu Farida, Ibu Supra. Terima kasih, Oke, Ustaz. semua semangat. Ya, Ayo coba. Semangat Pak Iya. Ustadz, semangat. Jawab, Terima paham kasih. Al-Quran. udah Mudah, insya insya Allah. Allah. Oke, Insya Allah. paham Al-Quran. Mudah, insya Mudah, insya Allah. Allah. Oke, Ibu Maria, ya, Ya mohon maaf Ustaz lagi mondok jadi tadi padat nggak kegiatannya. apa, ya. Alhamdulillah, Ibu masuknya di bagian akhir, nggak apa, dapat semangatnya. Hari ini Alhamdulillah. enggak kita nggak punya materi, Bu Maria. Hari ini nggak ada materinya. Hanya apa? Hanya haridil mu'minin kata Allah. Berikanlah semangat. Kau bersemangat. Kalau Al-Quran, alal kital untuk berperang. Kita nggak sampai kital. Kita apa? Alat ta'allum. Semangat untuk belajar. Alat ta'allum. Biar masuk kategori man ta'allamal Qur'anu alama. Orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang ibu ini jadi murid. Jadi fase ta'allama. Saya Allah takdirkan fase Allah mengajarkan. Harus semangat. Nah, menurut saya tadi baru pulang jam 3 subuh nih. Baru tiba di rumah jam 3 subuh. 9 hari di Makassar. Belum istirahat. Musyawarah, belajar jadi murid. Tapi ya, karena sudah libur 1 minggu, baru saya bisa bilang, libur lagi ya Ibu Maria. Yang kedua. Bisa begitu kata gurunya, kalau gurunya mau kan. Ya, tapi kayaknya nggak nyaman. Saya merasa nggak nyaman. Harus masuk kelas. Harus masuk kelas. Kesempatan untuk bisa alam Al-Quran. Dan kasih kesempatan kepada yang lain ini yang sudah menanti untuk masuk kelas setelah liburan. Liburan pendek 1 minggu. satu minggu untuk menjadi orang yang ta'alam Al-Quran. Alhamdulillah hari ini semoga kita Bu saling memberikan semangat insya Allah Ta'ala. Semoga pekan depan masuk pertemuan ke-12 dan program kita Bu hanya sekedar untuk mengulang materi menerjemahkan saja. Ada materi baru hanya